Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 channel ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Dan tentunya jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Dan buat kalian yang sudah setia di channel ini, saya pastikan banyak ilmu dan manfaatnya. Dan tentunya bisa buat sumber penghasilan buat kalian jika kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Oke teman-teman, kali ini saya tidak melakukan tutorial servis ya teman-teman. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita ya. Jadi begini teman-teman, ada teman kita yang sangat bertekad ya, betul-betul ingin membuka servis ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah teman-teman kita yaitu teman dari ya termasuk subscriber Ahmad K17 ya. Alhamdulillah, semoga teman kita ini sudah menguasai ya, walaupun belum terlalu menguasai, tapi kalau emang ingin belajar emang harus mempunyai alat-alat ya. Dan ini dia berkomentar ya, bertanya apa aja sih alat-alatnya gitu ya. Bertanya, tapi nggak apa-apa. Ini di sini komennya ya. Dia berkomentar ingin tahu alatnya apa saja sih buat servis lampu itu ya. Nggak apa-apa, kalau emang saya sempat pasti saya bikinkan ya. Saya bikinkan. Nah, kali ini saya bikinkan untuk alat-alatnya apa saja yang dibutuhkan untuk servis lampu LHE ya teman-teman. Untuk lampu LHE khususnya ya. Untuk lampu LED pun bisa ya, cuman ada tambahan nggak banyak ya, pokoknya intinya kalau LED tidak jauh beda dengan LHE ini ya teman-teman. Mungkin hanya kalau LED ada tambahannya untuk alat getok, untuk getok pendinginnya, seperti itu aja. Kalau untuk yang lain sama ya, sama seperti ini. Apa aja alatnya ini saya perlihatkan ya, ini rongsokan saya ya, ini tidak ada yang tidak ada yang beli ya, ada yang beli cuman kebanyakan bikin sendiri. Yang saya tidak bisa bikin sendiri ya, kayak tang begini tidak bisa bikin sendiri, aku beli ya. Ya oke, apa aja ya teman-teman. Ini alatnya saya review ya, saya kasih tahu buat kalian untuk apa fungsinya, untuk apa. Ini di sini saya keluarkan semua ya. Ini tuh berantakan seperti ini teman-teman, nggak apa-apa, demi kalian, agar kalian itu juga lancar dalam menyervis ya, untuk belajar ya. Jadi mau belajar lampu khususnya ya, elektronik khususnya lampu, memang betul kita harus punya alat pendukungnya ya, untuk pendukung agar supaya kita bisa menyervis lampu itu dengan lancar ya. Cuman semua itu tidak perlu kita membeli dengan alat-alat yang mahal ya, nggak perlu. Kalau emang kita bisa membuat sendiri ya kita bikin sendiri saja ya. Kayak punya saya ini kebanyakan bikin sendiri teman-teman. Bisa kalian ikuti ya. Ini yang sebenarnya barang tidak berguna, namun sama saya karena terkendala biaya ya, dana ya, modal nekat. Dan alhamdulillah untuk alat-alat ini saya sudah mendapatkan uang ya teman-teman, untuk biaya keluarga saya sendiri ya, khususnya ya. Nggak apa-apa, bisa kalian ikuti. Untuk kalian yang hobi-hobi, nggak perlu takut bagaimana ya, langsung kalau udah hobi niat aja, niatin dengan ikhlas ya, niat belajar. Saya yakin pasti bisa, pasti kalau kalian mau belajar, ada kemauan, pasti bisa. Karena apa, yang udah hobi kan udah tahu namanya setrum ya, udah biasa hobi elektronik, berarti dia udah mengenal setrum, tinggal mengembangkan saja. Dan juga untuk yang tidak hobi tapi ada keinginan, ya boleh, nggak apa-apa, silahkan belajar saja. Karena dalam tutorial saya, pengalaman servis saya ini tidak
tidak seperti anak sekolah harus ribet-ribet menghafal apa namanya nilai ini begini, nggak perlu. Kita hanya melihat posisinya di mana, letaknya bagaimana, itu cara mengukurnya bagaimana, simple yang penting kita bisa ya paham apa yang kita kerjakan, udah bisa menghasilkan ya teman-teman. Yang penting kalian bisa memahami pengalaman servis yang saya berikan buat kalian. Oke, langsung saja ya. Untuk yang pertama ya, apa namanya, apa yang harus diperlihatkan ya. Ini pertama saya buka ini, dan alatnya ini alat. Biasanya saya mau cutter ya. Cutter udah pasti tahu ya. Cutter ini buat buka peniti ini ya teman-teman. Peniti ini biasanya saya menggunakan cutter dulu ya, supaya ini terbuka dulu sedikit ya, sedikit, baru saya congkel menggunakan kapek ya. Nah ini ya, pakai kapek. Ini fungsinya buat itu. Pertama kapek ya, ini dicatat ya teman-teman, kapek. Terus setelah itu peniti kita copot ya, saya menggunakan ini ya, pembuka drat. Pembuka drat itu apa sih? Buat drat apa? Nah ini pembuka drat, buat buka drat ini ya, buat drat ini. Nah ini dibuka, ini harus menggunakan pembuka ya. Ini nggak usah beli, ada dibeli, cuman ya cukup lumayan ya. Kalau kantong kita tidak dalam, tidak terlalu dalam ya, ini ada rasanya ya, harganya ya, kita terasa ya. Bikin sendiri dari kayu ya teman-teman, tuh seperti ini ya, seperti ini nih kayu. Setelah ini yang diperlukan ya, setelah kapek, pembuka drat, lalu kalau ini juga bisa buat ini. Selain menggunakan kapek, saya kadang menggunakan ini untuk congkel ini. Cetek diuntir gini ya teman-teman. Ini dari apa namanya, besi ya, besi berapa ini? Oh, besi bekas ini saya masukin ke ini, bekas gagang sapu teman-teman, bekas gagang sapu ya. Ini. Terus apa lagi? Nah, ini kuas, biasa kuas bekas juga, ini bekas cat saya nemu di rongsokan ini ya. Untuk membersihkan PCB ya, PCB biasanya kotor-kotor, saya bersihin ini ya. Ini ya, ini udah tahu lah. Ini kenapa ada ini, ada sikat. Ini sikat biasanya PCB ini karatan ya. Pertama karatan kita kasih thinner dulu, kita sikat seperti ini ya. Ini dicatat ya teman-teman. Nah, dicatat untuk khususnya teman kita yang bertanya ya. Nah, terus lalu ini ya, lalu tang ini yang beli ya, ini yang beli tang potong untuk memotong komponen-komponen yang lebih. Tang cucut. Nah, kalau tang cucut ini untuk melepas ini apa, kawat filamen yang di sini biasanya kan nempel, copotannya agak susah kalau pakai tangan kebesaran ya. Pakai tang cucut ini dibuka-buka gini ya. Ini harus punya tang cucut, ini mempermudah pekerjaan kita. Nah, terus ini apa ini, kok ada apa ini, barang tidak berguna ya sepertinya ya. Ini untuk memasang apa, kaca lampu ya. Kaca lampu biasanya kalau dipasang di apa, ini contohnya seperti ini. Nah ini aja yang udah terbuka. Bentar, buat apa itu alat? Penasaran? Supaya kalian tidak penasaran ya. Nah biasanya saya gunakan untuk mengisi ini ganjal-ganjal untuk pasang kawat untuk pasang kaca ini ya. Ganjel-ganjelnya ini saya pakai menggunakan tisu seperti ini ya teman-teman. Ini kan pipih. Nah, pipih ini buat ngenet gini ya, buat masukin ke lubang-lubang sekitar kaca ini ya. Ini sepertinya ini kalau dibuang orang nggak mau ambil, ini buat apa ya? Padahal ini kalau menurut saya sangat berguna ya teman-teman ini. Terus lagi, nah ini unik. Ini untuk pelintir kawat kaca ya, untuk pelintir, alat pelintir kawat kaca. Nah, dia masuk di sini untuk melintir ini ya, kawat filamen ini ya teman-teman. Ini di sini. Nah, kita masukin sini. Untuk kalian yang sudah apa namanya sering melihat video saya udah tahu ya cara ini buat apa, udah tahu ya. Untuk teman kita yang belum tahu ya, ini bisa dilihat ya, ini dimasukkan gini untuk dipelintir di sini ya. Tuh. Ini beli juga ada, beli jadi ada ini ya, beli jadi, cuman saya menggunakan ini sendiri ya, akal sendiri, bikin begini sendiri ya. Tuh ya, kelihatan ya teman-teman, ini hasilnya rapi ya, cukup rapi sekali ya teman-teman, tuh kayak pabrikan. Oke, ini udah untuk alat pelintir kaca. Nah, untuk selanjutnya yang beli apa?
Mas katanya yang beli ini harus ya, nih harus punya nih. Kalau bisa untuk teman-teman kita menggunakan yang digital aja ya. Ini untuk saran saya ya, untuk saran saya. Kalau kalian punyanya analog ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau beli, untuk saran saya untuk servis lampu harus ada kode F ini ya teman-teman. Ini untuk mengukur kapasitor udah bisa, udah cukup kalau kita servis menggunakan apa namanya multitester digital ini yang ada lambang F. Sudah cukup ya menurut saya, untuk pengalaman saya sudah cukup sekali ini ya kalau seperti ini. Dan yang ada lagi yang beli itu ya, yang pastinya harus solder, udah harus beli ya, solder timah ya. Solder timah berikut apa namanya ini ya, ini apa namanya, solder grease ya. Untuk ini makanya di mata soldernya selalu bersih ya punya saya. Karena apa? Karena sering buat bersihin ini menggunakan grease ini ya teman-teman. Ini pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Ini bisa kalian ikuti. Jadi saya waktu panas kita tusuk begini aja. Nanti dia kotorannya hilang ya, hilang. Terus apalagi? Nah, ada lagi teman-teman untuk apa? Sedot. Untuk sedot timah ya. Untuk sedot timah. Nih, untuk sedot timah kita harus punya ya. Karena untuk copot komponen kalau kita tidak mempunyai apa namanya sedot timah ini ya, kalau tidak punya tidak bersih ya, susah untuk nyopot bagian apa TR-nya. Tapi kalau belum punya, hanya mampunya baru bisa beli solder dulu ya nggak apa-apa, pakai solder dulu nggak apa-apa. Ini terakhir nggak apa-apa. Ada juga yang murah teman-teman. Ini ada yang murah juga ada ini. Ini saya dulu menggunakan ini juga masih berfungsi masih. Cuman saya kurang suka ya. Sebenarnya ini lebih simpel. Kita menggunakan tangan satu ini udah bisa ya. Ini udah bisa. Cuman kurang daya tariknya kalau kecil ini saya tidak kurang suka ya. Nyedotnya kurang kuat. Kalau ini kuat sekali tapi harus menggunakan dua tangan ya. Harus menggunakan dua tangan. Kalau itu tidak ya teman-teman. Nah, untuk yang lain apalagi Mas? Nah, ini kalau ini buat bikin sendiri ya, dari apa namanya bekas lampu dalamnya ini tak kasih apa baut-baut bekas ya. Untuk apa fungsinya? Kadang banyak fungsinya ya, buat jepit apa aja ya, buat jepit apa namanya kabel atau apa, ini dijepit dari sini ya. Ini sangat-sangat membutuhkan kalau saya ya, kalau saya pribadi. Ini dari apa sih? Ini dari kawat apa itu loh, jepit buaya ya. Saya kasih kawat ini, kawat bekas jemuran ini ya, saya bengkokin. Nah ini saya masukin di sini ya, mudah sekali ya teman-teman. Ini buat jepit PCB, buat apa, enak ini ya. Ini dari apa, jepit buaya ya. Nah ini tak solder ya, tak solder cukup kuat. Ini tak bengkokin seperti ini untuk kalian bisa melihat ya. Ini tinggal masukin ini bekas peniti, masukin aja seperti ini, udah kuat, nggak mungkin jomplang ya, tidak jomplang tuh, kuat sekali ya. Nah ini apa, ini ada lagi ini. Nah ini saya tumpuk nih bawahnya tuh, bawahnya baut ya, banyak. Ini dari rongsokan, barang-barang dari rongsokan. Fungsinya buat apa? Ini buat kalau mau nyolder ya, kalau saya mau nyolder, saya tempel di sini ya, ini begini ya. Tinggal sedot-sedot ya, sedot-sedot, tatakan sedot begini ya. Wah ini kurang penting bang, nggak apa-apa, ini kalau menurut saya ya. Jadi penting tidaknya barang ya, alat itu tergantung kenyamanan kita sendiri ya teman-teman. Jadi ada yang bertanya sama saya, ya udah saya jawab apa yang saya punya, untuk kalian ikuti atau bagaimana ya, nggak apa-apa. Soalnya gini, banyak yang kadang aku bikin konten tentang komponen misalnya, kayak kemarin ada yang berkomen, sebenarnya nggak apa-apa karena dia sudah tahu ya cara cek komponen ini. Resistor ini sama dioda beda. Kalau dioda masangnya nggak boleh bolak-balik, kalau resistor bolak-balik boleh. Nah, ada yang berkomentar dari dulu kalau resistor itu ya seperti itu masangnya,
dioda juga nggak boleh, mau ada kutubnya nggak boleh, emang dari dulu seperti itu. Nah itu untuk kalian yang sudah tahu ya, alhamdulillah berarti kalian sudah pintar. Karena ini channel bukan untuk satu orang, untuk semuanya. Jadi banyak yang teman kita yang belum tahu dan mereka bertanya. Nah saya ada sempat, nah saya jawab gitu. Jadi bukan kok saya ini loh begini tanpa ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya, karena ada pertanyaan itu jadi ada jawaban ya. Begitu ya teman-teman, itu untuk saya, pengalaman saya pribadi ya, saya bagikan ke kalian. Terus ada lagi apa lagi? Nah ini ada lampu ya teman-teman. Kalian udah catat ya semua tadi ya. Nanti kalau ketinggalan ya nggak apa-apa, nanti kalian bisa ulangi videonya. Ini di video saya ada ini ya, sudah ada alat tes lampu ini ya, kaca eksternal ya. Ini cara bikinnya seperti apa, ada videonya, kalian bisa melihatnya ya, dicari-cari di channel Ahmad K17 ya teman-teman. Ini penting juga, ini penting juga. Dan tidak kalah penting lagi ini alat anti konslet ini ya teman-teman. Ini kalian nggak usah menggunakan wattmeter, nggak apa-apa, nggak perlu, hanya menggunakan, sebentar ini saya ke atasin dulu. Nah saya ke atasin ini ya teman-teman. Ini tidak usah menggunakan wattmeter, nggak apa-apa, boleh. Ini hanya variasi saya ya, hanya variasi saya, nggak perlu kalian pakai ini. Jadi skemanya seperti ini ya teman-teman. Ini di sini saya bikinin skemanya ya. Kalian bisa pause dulu, nanti di screenshot, diikuti cara pembuatannya. Ada yang bertanya beli berapa ya? Saya tidak jual, katanya. Dia tanya harganya berapa itu bang. Nah, saya tidak jual, saya bikin sendiri dan saya tidak jual. Udah saya kasih skemanya, bikin aja sendiri, gampang, mudah sekali. Nah untuk kacanya ini minimal 100 watt ya teman-teman. Nah ini kacanya minimal 100 watt. Kalau saya menggunakan 200 watt ini teman-teman, saya memakai 200 watt. Karena apa? Kalau kita mau ngetes kaca yang lebih tinggi, kita tidak usah perlu bingung-bingung ya, tidak usah terlalu bingung-bingung. Karena apa? Yang penting begini, yang mau kita tes ya, lampu yang mau kita tes ke anti konslet, harus di bawahnya kaca bening ini ya, nggak boleh. Misalnya ini kacanya kita pakai yang 50 watt seumpama, ternyata yang kita cek itu di atasnya ya, tidak berfungsi teman-teman, tidak berfungsi. Jadi ini harus lebih di atasnya. Kalau 200 watt kita mau cek berapa watt aja bisa ya teman-teman, bisa mengetahui konslet tidaknya ya. Itu kesimpulannya kaca bening ini. Kalau ini apa? Ini buat tes sama seperti kaca eksternal ini ya teman-teman. Namun yang kaca eksternal ini saya tidak menggunakan starter di dalamnya, tidak menggunakan. Kalau ini di dalamnya ada starternya ya, ada pakai starter, milar starter ya. Ini makanya kaca kabelnya cuma 2 ya, yang 2 tak sambungin ke milar starter ya. Kalau yang ini kabelnya ada 4 ya, ini komplit. Nah starternya masih menggunakan yang ada nempel di mesin ini ya, kalau ini sendiri ya. Oke, begitu saja ya teman-teman, itu alat-alatnya yang harus kita punya ya. Misalnya kalian mengetahui, sering lihat video saya, misalnya apa aja yang belum saya videokan, memperlihatkan ya mohon maaf, ini sepertinya sudah lengkap, tapi ya saya tidak tahu lagi udah komplit apa belum ya. Kalian bisa minimal ini ya, minimal kalian harus punya alat seperti ini ya, minimal ya. Itu versi saya ya teman-teman, itu untuk pribadi saya sendiri. Untuk yang kalian lihat di lain saya tidak tahu. Untuk pribadi saya sudah nyaman dan sudah terbantu dengan alat-alat yang saya perlihatkan ke kalian itu ya. Oke, begitu saja video ini ya, untuk kalian ketahui alat-alat apa aja yang saya pakai ya untuk servis lampu. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya buat kalian ya. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.